aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah suasana duka, kita tetap bersyukur atas semua rahmat yang Allah berikan, atas semua limpahan karunia yang begitu besar kepada kita semua. Maka syukur yang tak henti-hentinya ini mari kita realisasikan dalam bentuk syukur dengan ucapan kita, syukur dengan hati kita, dan juga syukur dengan perbuatan kita. Syukur dengan lisan kita, mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada panutan kita, teladan kita, pemimpin kita dunia wal akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya yang disucikan Allah, bersama para sahabat yang dipilih Allah, dan juga kita umatnya yang terpilih insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sausu Piore, ini kakanda saya ini Pak Ismail, ada juga kakanda saya Pak Khair Abdul Khair dari Turwe ya. Banyak juga ini karena mungkin beliau ini ke orang Turwe, ya ada juga orang Turwe bersama ibu barangkali hadir. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Sausu Piore yang hadir, ibu-ibu yang ada di depan juga, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Karena waktu meninggal itu saya pas di Palu, saya dengan Maitua dengan istri di Palu waktu itu. Sudah di Palu, kalau seandainya masih di Toboli atau masih di kilo 14 mungkin balik. Di telepon itu sudah di Palu. Jadi tidak sempat datang di acara duka almarhumah. Padahal almarhumah ini teman satu kerja, sama-sama dengan istri saya di rumah sakit, teman akrab. Tetapi begitulah keadaannya, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai almarhumah. Jadi semoga keluarga besar ini, terutama kepada sahabat saya Upi yang sudah luar biasa. Saya melihat sendiri bagaimana upaya keluarga, upaya suami ini membawa istrinya untuk sembuh. Saya sudah saksikan langsung. Subhanallah. Sampai dibawa ke rumah untuk diruqyah. Sempat juga saya ruqyah satu kali waktu itu. Tetapi inilah seperti yang disampaikan bahwasanya kalau ajal itu datang, dhaqal qada. Kalau ketetapan Allah sudah datang, maka semua pintu itu seolah tertutup. Semua jalan itu semuanya tertutup. Memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan mungkin sudah takdirkan bahwasanya almarhumah ini akan meninggal dunia pada hari ini, pada hari Jumat yang mulia. Meninggal di hari Jumat ini, Masya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu, tidak semua orang bisa ya. Mudah-mudahanlah meninggalnya hari Jumat ini alamat husnul khatimah, amin. Karena beliau dapat sakit yang luar biasa. Jangankan sakit, tertusuk duri saja kita, asalkan ketika tertusuk duri itu kita yakini bahwa itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah. Apalagi kalau ditimpa musibah sakit, maka mudah-mudahanlah itu menjadi penggugur dosa-dosa beliau, amin ya rabbal alamin. Kita tidak ditahu, kita punya nasib ini ketetapan Allah kepada kita yang akan berlaku kepada kita bagaimana nanti. Apakah kita meninggal dunia di tempat kita, di rumah kita, atau mungkin di tempat lain yang orang tidak tahu. Maka ini mati masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Qalam itu kalau bahasa Arab, kalau orang-orang akhirat, mungkin orang akhirat banyak. Qalamun, pena, mirsamun, pensil, mistaratun, mistar. Kita diajar tidak iya itu.
Jadi ada nama kalamun. Kalamun itu makhluk Allah juga. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang khusus diciptakan. Ketika diciptakan kalam, innallaha, sesungguhnya Allah ketika menciptakan kalam itu berkata, uktub, tulislah wahai kalam apa yang akan terjadi, yang akan berlaku pada makhluk-makhlukmu ini. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai di hari akhir. Maka kalam itu akan menulis semua ketetapan kita, di mana kita akan meninggal, di mana kita akan dikebumikan. Kita lahir di Sausu, besar di Sausu. Belum tentu kita meninggal di sini. Belum tentu kita ditanam di sini. Maka ketika mau menguburkan jenazah, ada salah satu sunnah itu yang biasa dilaksanakan. Dulu saya waktu Abah masih hidup, saya belum tahu itu, saya sering ikut beliau itu almarhum pergi acara duka, acara penguburan. Setiap mau dikubur dia ambil tanah, dia genggam begini, bikin bulat-bulat, kemudian ditaruh lagi sampai 3 kali. Akhirnya saya tanya, saya ikut-ikut juga. Jadi Abah tanya, ente balempar-lempar itu bawa baca apa? Saya tidak tahu, yang penting saya ikut saja Abah balempar juga. Dia bilang jangan, kalau balempar-lempar tidak pakai doa, itu sama balempar mayat, balempar jenazah dalam kubur. Maka ada doanya, ada ayat Al-Quran itu, minha khalaqnakum. Satu kali lemparan, ambil lagi tanah, dibulat-bulat lagi kecil, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi 3 kali kita lempar itu pakai ayat itu, minha khalaqnakum. Dari tanah ini kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini dari tanah, Bapak Ibu. Sifat tanah itu rendah hati. Tanah rela diinjak-injak, diperlakukan seperti ini tanah kita. Tetapi tanah akan menjadi tempat kembali kita. Maka manusia harus bersifat tanah, selalu rendah hati, selalu mencari kedamaian. Maka kalau ada manusia yang hidupnya itu bikin biang kerok, selalu ribut dengan tetangga, sibuk kepala desa urus, mungkin saja dia tercipta dari tanah sengketa. Ya. Jadi biang kerok dia, tidak pernah bisa bikin tenang, mungkin dari tanah sengketa. Kalau kita ini dari tanah yang bersertifikat semua, mungkin aman. Insya Allah. Kita dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan kembali ke tanah, kita akan dikembalikan ke tanah, ke asal kejadian kita. Di tanah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini, tubuh kasar kita ini akan kembali ke tanah. Lalu orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana caranya Allah membangkitkan manusia yang sudah hancur lebur, yang sudah jadi tanah? Bagaimana Allah kembalikan lagi itu? Maka kata Nabi, dulu Allah ciptakan manusia itu tanpa contoh. Tidak ada contoh. Tiba-tiba Allah ciptakan dalam bentuk seperti ini. Maka Allah lebih berkuasa untuk mengembalikan manusia dalam bentuk yang sudah pernah ada. Kita akan kembali lagi seperti biasa, Bapak Ibu. Kembali tubuh kita seperti ini. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kita pun akan dibangkitkan kedua kalinya dari tanah itu. Ini secara tafsir orang-orang syariat. Tetapi orang-orang yang mendalami tarekah, antara lain dalam kitab Fathul, bukan kitab tadi kitab Fathul Mu'in, itu kitab fikih. Dalam kitabnya Sirrul Asrar, seorang ulama sufi yang bernama, yang kita kenal sering ada fotonya di rumah-rumah kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Beliau menjelaskan bahwasanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu artinya secara tafsir beliau, dari tanah mana kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan kembali meninggal dan akan dikuburkan di tanah itu. Banyak contoh Bapak Ibu. Saya mau contohkan guru tua, pendiri Al-Herat, lahir di Taris, Hadramaut, di Arab sana.
datang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, keliling Indonesia, akhirnya menetap di Palu. Berdakwah di Indonesia bagian timur, meninggal di Palu, dikuburkan di Palu. Kalau secara tarikah, guru tua itu asal kejadiannya dari tanah Palu. Abah saya, almarhum Kiai Sulaiman Damar, Kiai Haji Ma'mur Zainal Abidin Damar. Mereka itu lahir di Sangir, belajar di Palu, sampai datang di Parigi, berdakwah di Parigi, mengajar di Parigi, meninggal di Masigi, dan dikubur di Al-Herat sana. Berarti kalau kita secara ini, itu sudah almarhumah ini tidak kembali ke Turwe, dia dikuburkan di Sausu. Mudah-mudahanlah. Maka kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kehidupan dunia ini yang perlu dan penting untuk kita laksanakan adalah bagaimana kita menjadikan kehidupan dunia yang sementara ini menjadi aset buat kita nanti di akhirat. Dunia sementara, berapa lama kita hidup di dunia? Sekarang ini kalau orang mau sampai 70, Pak, itu sudah luar biasa. Ya. Sekarang ini berdasarkan survei, rata-rata umur manusia ini sekarang, apalagi Indonesia, itu meninggal dunia di umur pralansia. Kalau lansia lanjut usia 60 tahun ke atas. Tetapi rata-rata Indonesia sekarang itu meninggalnya itu pralansia. Sebelum sampai lansia 48, 50, 51, 38. Subhanallah. Umur kita semakin pendek bapak-bapak ibu-ibu, ya. Umur kita semakin pendek, maka di umur yang pendek ini ayo kita jadikan semua kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah ini dipersempit. Ibadah ini luas Bapak, ya. Segala sesuatu yang diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ada ketentuannya, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dibuat-buat sendiri. Itu sudah ada ketetapan dari Allah. Ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Sekarang sudah ada yang mulai tambah-tambah dan sudah masuk di Parigi. Mudah-mudahan tidak masuk di Sausu. Dia tambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa ruhullah. Itu mereka beranggapan bahwasanya Nabi Isa ini masih ada sampai sekarang. Betul. Sesuai keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian besar umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa masih ada sampai sekarang. Akan turun di akhir zaman, akan membunuh Dajjal. Tetapi Nabi Isa itu akhir zaman pun akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa lagi kita mau bersyahadat? Sudah bukan syahadat. Kalau syahadat lain, dua syahadat. Syahadat kesaksian kepada Allah, kesaksian kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sekarang yang sampai 3 syahadatnya, nah ini perlu diperbaiki Bapak Ibu. Nabi Isa akan turun ke dunia, ya. Bagaimana buktinya? Kalau yang sudah berangkat haji, yang sudah berangkat umroh tahu itu. Di Masjid Nabawi di Madinah, itu dari satu tempat namanya di kuburan Nabi Muhammad SAW, dari Raudhah, terus kita diajak menuju ke makam Nabi Muhammad SAW. Dulunya di makam itu pertama yang ditaruh di situ adalah Nabi kita Muhammad SAW. Setelah meninggal sahabat utama Nabi yang merupakan orang yang pertama awwalul rijal fil Islam, laki-laki yang pertama memeluk agama Islam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian menjadi mertuanya Nabi karena anaknya Siti Aisyah dinikahkan
dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal, maka dikuburkanlah di samping kanannya Nabi. Kemudian di samping kiri, kata Siti Aisyah, ini yang di samping kiri nanti itu saya punya tempat. Saya punya tempat. Karena saya ingin dimakamkan saya di samping bapakku, di samping Rasulullah kekasihku. Akan tetapi ketika Sayyidina Abu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang kedua, meninggal dunia, maka ketika itu Umar bin Khattab berpesan kepada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, pergi kamu ke istri Rasulullah, Siti Aisyah, sampaikan salamku sama dia bahwa Umar bin Khattab ingin dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Datang, begitu datang, kata Siti Aisyah, kalau seandainya orang lain yang minta, saya tidak kasih. Karena saya sudah berniat untuk dimakamkan di situ. Tetapi karena Umar bin Khattab minta, orang yang banyak jasanya untuk Islam, silakan dia dikubur di situ. Kata sahabat lain, kan Siti Aisyah boleh yang di samping. Ada 4 di situ, Pak. Ada 4. Kata Siti Aisyah yang keempat itu pesan Nabi bahwa di situ khusus disiapkan untuk makamnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan di makam Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai keyakinan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali lagi kepada peristiwa kematian. Apapun ibadah yang kita laksanakan, ibadah mahdhah yang seperti yang saya sampaikan tadi, syahadat, salat, puasa, zakat, itu sudah ada ketentuannya. Tidak boleh dirubah-rubah. Nah, ini ada ibadah gairu mahdhah. Ibadah gairu mahdhah ini yang kita kejar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia, Allah lebih leluasa memberikan kepada kita batasan-batasannya. Kita boleh melakukan hal-hal seperti itu, asal jangan keluar dari rel-rel agama. Contoh takziah seperti ini. Takziah itu banyak bentuknya. Ada orang yang bertakziah, dia datang ke rumah duka, dia membaca Al-Quran. Takziah juga namanya. Ada yang baca tahlil. Nah, halala yuhallilu tahlilan. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu intinya. Maka kalimat la ilaha illallah itu kalimatul haq. Kalimat yang hak. Alaiha nahya. Dengan kalimat itu kita hidup. Wa alaiha namut. Dan dengan kalimat itu kita pun akan mati. InsyaAllah ta'ala minal aminin. Maka ketika orang meninggal dunia dibacakanlah tahlil. Banyak penjelasan tentang tahlil ini. Mudah-mudahan kalau orang yang bertahlil silakan tafadhal. Yang tidak bertahlil mengaji. Asal ketika ada orang meninggal dunia, kita lakukan kebaikan-kebaikan yang kita niatkan, pahala kebaikan itu kita kirimkan untuk orang yang meninggal dunia. Ada seorang sahabat Nabi datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Nabi, mamaku meninggal. Apa anta saddaq alaiha? Bolehkah saya bersedekah atas nama mama saya, atas nama ibu saya? Maka Nabi mengatakan, oh silakan. Ini bukti bahwa sedekah orang hidup kepada orang yang meninggal sampai. Ketika Nabi ditanya, Nabi bilang silakan kamu kirimkan sedekah. Dia tanya, ayu sadaqati afdal. Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah untuk kita kirimkan sama orang yang meninggal dunia? Maka Nabi menjelaskan saqil ma, memberi orang minum. Sekarang ini bukan cuma minum, Pak, ada kuenya lagi, ada cucurnya dan lain-lain sebagainya. Insya Allah yang kita makan ini kita niatkan sedekah kepada almarhumah. Dia terima di alam kuburnya. Mudah-mudahan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalu perjalanan hidup kita ini bagaimana? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perjalanan kita ini akan dimulai dari ketika kita sakit. Ketika seorang sakit, maka hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, ketika ada saudara kita sakit, kita jenguk dia.
Kita dengar, oh dia sakit, upayakan jenguk. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadits qudsi, kalian tidak pernah menjengukku. Lalu ditanya, apakah Allah bisa dijenguk? Apakah engkau hadir? Dia bilang begini dalam hadits qudsi, ketika ada orang sakit, yakini, percaya bahwa aku ada di situ. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, menghibur dia, mudah-mudahan keridhaan Allah kita dapat, Bapak Ibu. Agama kita agama yang paling sempurna. Bahkan dalam urusan sakit ada aturannya, ada aturan-aturan mainnya. Satu, menjenguk orang sakit setelah orang sakit itu sakit 3 hari. Kalau sakit hari pertama jangan dulu dijenguk, ya. Mungkin saja dia cuma salah makan, mungkin saja dia cuma salah minum. Kalau kita dengar kapan dia sakit, sudah 2 minggu, boleh kita jenguk. Yang kedua, ketika sakit yang boleh dijenguk adalah sakit yang penyakit itu tidak menular. Penyakit yang tidak menular, kita yakini bahwa itu bukan tidak menular. Kalau kita mengunjungi orang sakit yang penyakit menular, itu sama dengan bunuh diri, Bapak-bapak. Kita tahu ini penyakit misalnya menular. Siapa yang berdekat dengan dia itu pasti akan tertular. Sama dengan kita lalu 1 tahun lalu COVID-19. Kalau ada orang COVID-19 kita mau jenguk, itu bunuh diri namanya. Kita doakan mudah-mudahan itu si COVID itu tidak lagi datang-datang. Ya, sudah siksa kita dibikin ini oleh COVID-19. Mudah-mudahan itu tidak ada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dulu kan kita capek biar pergi takziah begini pakai masker. Tapi sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan dunia ini kembali aman. Kalau kita tahu penyakit menular, jangan kita kunjungi Bapak Ibu. Setelah itu ada namanya peristiwa muntazar. Nah, ini yang berbahaya Bapak. Banyak orang di peristiwa muntazar ini keluarga banyak tidak paham. Apa itu muntazar? Muntazar itu proses ketika seseorang itu menunggu saat-saat sakratul maut. Kalau sakratul maut kita tahu tandanya. Oh, dia punya napas mulai tidak teratur. Dia punya lidah sudah masuk ke dalam. Dia punya telinga, daun telinga itu kita tahu tanda-tandanya. Tetapi yang banyak tidak ditahu itu proses muntazar. Proses muntazar itu proses menunggu saat-saat datangnya sakratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haq dzalika kunta minhu tahid dalam Al-Qur'an. Wajaat sakratul maut bil haq, akan datang, telah datang kepada kalian sakratul maut, benar adanya itu Bapak. Orang-orang yang tidak meyakini adanya sakratul maut berarti dia membantah Al-Qur'an. Sakratul maut itu ada. Sebelum sakratul maut ada namanya proses muntazar. Di proses muntazar ini kadang orang gelisah, orang sakit itu gelisah, tidak bisa tidur, ya, tidak bisa makan. Tiba-tiba ini orang sudah 1 minggu tidak makan-makan, Pak. Tiba-tiba dia minta makan. Dia bilang, saya suka dibikinkan bubur. Pakai ini. Pokoknya dia request. Dia minta semua yang dia suka zaman dulu. Kalau dia masih sehat, dia suka makan ikan katombo, makan nike misalnya. Tiba-tiba dia minta itu sebagian tanda muntazar. Ya, tiba-tiba itu orang yang tidak ada selera makan, tiba-tiba mau makan. Nah, itu biasa kadang-kadang muntazar. Ya. Jadi kalau ada kita punya saudara yang tiba-tiba minta kue zaman dulu, hati-hati. Bahkan mau mati kan ya. Kue zaman SD kan cari. Sudah biasa saya suka itu kukis burung. Kukis burung yang sudah puluhan tahun itu. Dia mau cari, sudah. Orang Manado bilang bungkus saja. Jangan semua mati. Jadi jangan minta yang macam-macam, ya. Yang kedua, tiba-tiba orang yang tidak ada kekuatannya. Lemah, Pak. Saya pernah saksikan itu. Lemah. Tinggal diangkat-angkat, mau buang air kecil saja sudah pakai pampers. Tetapi tiba-tiba muncul kekuatannya. Ustaz, datang pergi ruqyah dulu sana. Begitu pergi ruqyah, dia bilang antar. Soloyo sekali sana. Saya pergi lihat. Begitu saya datang, mungkin dia lihat saya datang, bangun dia, kaget orang. Bisanya Ustaz ini tidak bangun-bangun, tiba-tiba bangun sendiri.
So bangun sendiri dia. Ternyata begitu pulang saya bilang, tunggu saja. Itu bukan mau sembuh itu. Ya, kekuatan terakhir Bapak Ibu. Makan terakhir. Subhanallah. Ada saya punya di Toboli yang saya takziah kemarin dulu itu. 1 minggu sebelum meninggal, dia itu tidak makan minum lagi. Betul-betul bersih. Dan zaman sekarang ini, orang meninggal itu gampang sekali. Orang meninggal prosesnya itu mudah sekali. Bukan kayak dulu lagi. Mungkin karena pengaruh zaman modern. Cepat prosesnya Bapak Ibu. Ada saya punya teman, ini kisah nyata di Palu. Ada sehat-sehat begini, cuma dia loyo, tiba-tiba loyo. Dia panggil istrinya, sini dulu. Kau panggil kau punya papa di sebelah. Rupanya dia punya mertua itu 3 rumah dari rumahnya dorong. Panggil papamu kemari. Bilang saya mau mati. Istrinya bilang, jangan main-main, ini mati dipakai bermain. Tidak mau mati betul saya ini. Saya hitung sampai 10, sampai 100. Kalau tidak muncul papamu, kau tidak dapat lagi saya. Mulai dia berhitung, Pak. 1, 2, 3. Istrinya cuma ketawa-ketawa. Begitu di hitungan 30, istrinya cerita sama saya. Hitungan 30, lari istrinya. Dia bilang, jangan serius ini. Dia kejar panggil papanya. Cepat mereka kemarin. Dia dapat sudah hitungan 80 lebih, sudah 89, 90, 91, 97, 99, 100. Habis betul, Pak. Ini entah, wallahu alam. Saya sampai sekarang juga bingung. Dia bilang, bagaimana itu dia bilang? Kenapa dia tahu dia mau mati? Kenapa dia tahu bahwa hitungan 100 dia meninggal dunia? Subhanallah, rahasia Allah. Mudah-mudahanlah kita mati muda semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Intinya, mudahkan orang selama hidup di dunia. Orang tanya, bagaimana cara mati muda? Jangan persulit urusan orang. Jangan persulit kehidupan orang. Kalau ada yang mudah, kasih mudah. Mudah-mudahan kita punya pemerintah begini juga. Ya? Ada biasa pemerintah, camat di bagian sana, atau di sana. Kalau mau datang, jangan di sini. Kamu tidak tahu cara beretika. Nanti di kantor, bayangkan Pak. Orang dari jauh-jauh mau balik ulang besok. Mau tanda tangan itu barang. Kalau pemerintah yang baik itu capnya ada saya dapat lalu. Capnya di kos kaki pada sini itu ada capnya. Jadi ketika ketemu langsung tanda tangan, mana cap Pak? Ini ada cap. Dia taruh di kos kaki. Subhanallah. Ini mempermudah. Mudah-mudahan kita Pak Ismail juga begitu di sini. Amin. Pasti mudah. Mudah-mudahan kita mati mudah. Tapi kalau urusan orang dipersulit, waduh, dia bilang kasih capek dulu. Biar orang urus dulu. Ya, nanti capek dulu baru orang kasih mudah. Nauzubillah. Tengah mati ini Pak. Ya, proses mati. Baik, kita masuk ke sakaratul maut, tidak panjang-panjang. Sebentar mau nonton bola tuh. Ya, 16 besar. 1. Ketika sakaratul maut, kata Nabi Isa alaihissalam, dalam minyak goreng yang panas. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana sakitnya. Ini burung tiba-tiba terbang jatuh di minyak goreng yang sementara mendidih. Begitu sakitnya mati menurut Nabi Isa. Ketika Nabi Musa ditanya, bagaimana sakitnya mati wahai Musa? Kata Nabi Musa, sakitnya mati itu bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Maka dalam Al-Quran, maka ketika ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana sakitnya dicabut nyawa itu? Maka Nabi menjawab, yakhruju ruhul mu'min min jasadihi. Keluarnya ruh seorang mukmin dari jasadnya sama seperti keluarnya rambut dari tepung. Sya'arnal ajin. Ada rambut tak masuk dalam tepung dicabut, begitu mudahnya Pak. Begitu meninggal yang bagus. Maka bingung. Ada hadis mengatakan mati itu sakit. Hadis kedua mengatakan mati tidak sakit. Bagaikan rambut ditarik dari tepung. Bingung. Tahu bingung masalah ini tanya sama itu. Begitu juga bikin lomba MTQ ini kasih ahlinya. Kamu pada panitia atau dewan hakim
musabaqah tilawatil Quran, bidang tajwid, dia tidak tahu tajwid. Nah, ini bingung juga kan? Maka sesuai ahlinya, datanglah dia sama seorang ulama. Dia bilang, "Syekh, bagaimana yang betul ini? Mati sakit apa tidak?" Akhirnya Syekh itu mengatakan, "Saya sudah bongkar hadis memang begitu. Ada dua hadis, ada yang mengatakan sakit, ada tidak." Akhirnya ini saya bilang, nanti saya kasih jawaban. Saya mau sholat dulu, istikharah. Malam istikharah, malam sholat, pagi puasa, malam sholat, pagi puasa. 40 hari, Pak. 40 hari minta petunjuk sama Allah, baru dapat petunjuk dari Allah. Bermimpilah dia malam hari. Dalam mimpinya yang hadir siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mimpi Nabi, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku di mimpi, maka itu sama melihat aku nyata. Mudah-mudahan kita di sini ada yang pernah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Cuma jangan dicerita-cerita. Kalau sekarang orang kalau begitu mimpi Nabi, oh saya sudah mimpi Nabi, dicerita sama orang. Akhirnya cukup satu kali itu saja kau mimpi Nabi. Itu menjadi rahasia kita. Jadi rahasia berjumpa dengan Nabi. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Nabi itu, kita bisa mimpi ketemu hari ini. Subhanallah. Sama dengan Syekh ini bermimpi, dia tanya, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau tanya sama engkau wahai Rasulullah, mana yang benar? Sakit meninggal itu sakit apa tidak? Karena ada dua hadis, satu sakit, satu tidak." Nabi tersenyum. Begitu Nabi tersenyum, dia bilang, "Iqra fi surah Yusuf." Baca surah Yusuf. Terbangun dia, Pak. Dapat jawaban itu. Ternyata jawaban itu ada dalam surah Yusuf. Maka ketika terbangun dia berwudu, dia hafal Quran. Dia mulai baca surah Yusuf dan dia dapatkan jawabannya itu. Coba kita lihat siapa itu Yusuf. Diceritakan dalam surah Yusuf. Yusuf itu seorang manusia, seorang nabi yang berasal dari anak dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Dari Nabi Ishak turun Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dari garis keturunan Nabi Ishak itu turun sampai ke Nabi Isa. Tetapi dari garis keturunan yang sebelah, siapa dia? Ibrahim. Itu putus, tidak ada nabi setelah itu, nanti ada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran, Pak, kenapa Yahudi dengan orang Islam aku ambil turun sampai sekarang. Karena dari zaman dulu, karena ini orang di madu, ya. Istrinya Ibrahim itu dua istrinya, ya. Jadi dari awal sudah memang tidak baku. Akhirnya sampai sekarang Muslim dan Yahudi sampai berebutan sekarang Masjid Al-Aqsa Palestina. Itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa Nabi Yusuf? 11 bintang matahari sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, menandakan bahwa Nabi Yusuf memiliki keistimewaan yang luar biasa. Selain itu, Pak, mukanya Nabi Yusuf itu ganteng sekali. 50 kegantengan di dunia ini, 50% keindahan dunia ini Allah sudah berikan sama Nabi Yusuf. Setengahnya, Pak. Setengahnya kegantengan sama Nabi Yusuf semua. Selebihnya sama Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Kita sisa. Makanya kita punya muka ini ya alhamdulillah masih ada. Jadi kalau jangan mengaku sekarang cantik, ganteng, tidak ada, muka sisa semua kita ini. Sisa, untung masih ada. Alhamdulillah. Nabi yang setengahnya sama Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf dengan demikian gantengnya, tampannya, jatuh cintalah istrinya seorang menteri yang namanya Zulaikha. Yusuf alaihissalam. Akhirnya bapak-bapak kita sudah tahu sejarahnya. Diceritakanlah dia oleh seluruh wanita-wanita yang ada di dunia, di Mesir. Bayangkan katanya wanita yang paling cantik, tetapi suka sama budaknya.
Kata Zulaiha, oh kamu belum lihat ini Yusuf. Sampai kamu bisa bicara saya suka sama budak. Diundanglah semua wanita-wanita zaman itu. Semua wanita yang di Mesir diundang datang. Begitu datang dia taruh di situ buah-buahan. Dan dia kasih pisau satu persatu. Baru pisau yang tajam sekali Pak. Memang sudah didesain. Yang tajam betul. Dikasih satu persatu. Begitu sementara mereka asik memotong-motong buah-buah itu, bawang dan sebagainya, dia bilang, "Ukhruj alaihin" dalam Al-Quran. Yusuf, kau keluar, kasih lihat mukamu sama orang itu, sama perempuan-perempuan itu. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf, "Ma hadza basyara." Bukan manusia yang lewat ini. "In hadza malakun karim." Malaikat yang lewat. Sampai tidak sadar itu perempuan Pak, waqatta'na aydiyahunna, sampai mereka memotong jari-jari mereka tidak terasa. Begitu mati Pak. Kalau kita mati nanti itu dibius oleh Allah. Itu jawaban dari mimpi. Bagaimana kita sakit mati, tetap rasa sakit, tetapi kita dibius oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih lihat, ada makanu, itu tempatmu nanti. Kita dikasih lihat surga, tidak dirasa ini mati yang sakit. Kita dibius dengan surga, dibius dengan bidadari. Tanpa terasa itu tidak terasa sakitnya mati. Sama dengan perempuan zaman sekarang. Perempuan zaman sekarang, pada zaman dulu orang lahir normal semua. Perempuan sekarang tidak mau lah. Sesar, termasuk istri saya. Sesar, belah. Dorang bilang, sakit sekali itu mati. Apa sakit sekali itu kalau melahirkan normal? Sesar. Itu di sesar Pak, dipakai bius. Kalau seandainya di bala manta dapat dengar dia punya suara sampai di Parigi mungkin. Melahirkan di masjid di sini, di Siore sampai di pantai sana dapat dengar dia punya suara. Kalau di bala manta Pak. Cuma kenapa perempuan sekarang mau di sesar itu? Karena dibius, tidak dirasa. Sama dengan mati. Kalau kita punya amal ibadah baik selama hidup di dunia, ketika mau dicabut nyawa kita, insya Allah Allah perlihatkan kepada kita tempat kita di surga tanpa terasa. Makanya ada orang meninggal cepat sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan ringan sekali. Amin. Seperti dicabutnya rambut dari tepung. Setelah kita meninggal dunia, baik, ada yang perlu. Ketika kita meninggal dunia, setelah kita meninggal, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul nanti. Sebagai akhir ceramah ini, kita akan berkumpul di satu padang, suatu tempat yang luas. Namanya apa? Namanya mahsyar. Kita bicara mahsyar. Mahsyar itu orang tanya, mahsyar itu apakah dunia baru lagi? Apakah Allah bikin dunia baru lagi? Tidak Pak, Ibu. Mahsyar nanti itu dunia yang sekarang kita tempati ini akan dirubah oleh Allah. Dalam Al-Quran, yauma tubaddilul ard ghairal ard. Allah akan rubah dunia ini. Sekarang ini ada gunung, ada laut, ada yang tanjakan, ada yang menurun. Nanti di akhir kiamat dunia ini dikasih rata sama Allah. Seperti lapangan. Maka muat seluruh manusia yang ada saat itu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia, muat Pak di dunia ini. Satu kali dikasih berdiri. Berapa lama berdiri di mahsyar? Allah menjawab dalam Al-Quran, khamsina alfa sana. 50.000 tahun. Tidak gampang Bapak. 50.000 tahun kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengangkat muka saat itu. Bahkan dicerita oleh guru-guru kita, matahari itu sudah sampai sepenggala, sejengkal dari matahari. Ada keringatnya sampai di lutut, ada keringat sampai di pusat, ada sampai di leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sampai-sampai orang kafir saat itu berkata, Allahumma arhamna walau binnar. Ya Allah, sayangi kami di padang mahsyar ini. Walaupun nanti kita orang masuk neraka. Kasih selesai sudah padang mahsyar ini. Terlalu lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan berdiri di padang mahsyar. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Tanpa pakaian. Ketika dicerita ini, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kita dibangkitkan nanti tanpa pakaian. Iya. Kata Nabi, telanjang bulat.
Kata Aisyah, apakah tidak malu orang bakuliat lagi nanti? Bakuliat nanti. Kata Nabi, wahai Aisyah, saking dahsyatnya itu padang mahsyar, orang tidak sempat lagi bakuliat. Tidak sempat bapak-bapak. Al-yawm nafsi-nafsi. Dalam hadis syafa'ah, datanglah mereka sama Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nenek moyang kita. Nabi Adam datang semua orang-orang di mahsyar. Wahai Adam, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, engkau nenek moyang manusia. Isfa lana ila rabbik. Minta tolong sama Tuhanmu. Kasih selesai saja ini. Kata Nabi Adam, mohon maaf. Al-yawm nafsi-nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Saya juga masih punya dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa. Idhabu ila Nuh. Pergi kamu ke Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? Awwalur rusul fil Islam. Rasul yang pertama Allah utus di dunia, Nabi Nuh. Nuh alaihi salam. Kalau orang barat bilang Noah, makanya ada grup band Noah. Itu Nuh. Kalau Yusuf, Yosef. Sulaiman, Salomon. Yunus, Yohanes. Nah, itu kan bahasanya dorang. Nah, Nuh ini Nabi pertama. Kata Nabi Nuh, saya juga tidak bisa, kasihan Rangga. Kalau orang Parigi bilang, saya punya dosa ini, Allah sempat marah sama saya. Nah, ini saya mau cerita sama kita. Apa marahnya Allah sama Nabi Nuh? Sampai Nabi Nuh nanti di hari akhirat malu bertemu Allah. Kata Nabi Nuh begini, saya punya anak, Yafis. Berapa orang anak-anak? Ada satu orang saya punya anak, tidak mau ikut saya. Sudah saya nasihati, sudah saya berikan dakwah untuk menyembah Allah, tapi anaknya tidak mau. Siapa namanya? Kan'an. Begitu terjadi tenggelam ini dunia, Nabi Nuh dan umatnya sudah di perahu. Dalam Al-Quran disejarahkan itu. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana. Naik di perahu ini, tidak bisa selamat hari ini. Kata si Kan'an, saya tidak mau dengan papa. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Saya mau naik di atas gunung itu. Akhirnya Allah tegur. Allah tegur Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkan anakku, selamatkan anakku. Kata Allah, wahai Nuh, ini anakmu, ini bukan anak yang saleh, ghairu saleh. Ini anak memang tidak mau diatur. Pelajaran buat kita orang-orang tua ini, Pak. Kalau ada anak kita, sudah dinasehati, sampai dikasih masuk pesantren. Baru 2 hari di pesantren lari. Tidak tahan. Betul-betul ini anak mau diapapun tidak mau. Sudah dipukul. Ibu-ibu sudah menangis, mendoakan dia, tidak bisa. Serahkan sama Allah. Nanti Allah yang eksekusi langsung dia. Jangan paksakan, Pak. Berarti memang dasarnya ini anak ini tidak bisa. Yang penting tugas kita doakan anak kita. Nabi Nuh contohnya. Jadi jangankan anaknya kiai, jangankan anaknya ustaz, anaknya imam, anaknya Nabi ada yang telur busuk juga. Jangan bilang anaknya ustaz begitu. Tidak semua anaknya ustaz jadi ustaz semua. Tidak semua anaknya kiai jadi kiai semua. Ada satu yang nafosi orang Parigi bilang. Nah, contohnya ini. Berikutnya, pergi kamu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Orang yang dicintai Allah. Kata Nabi Ibrahim, saya juga tidak bisa. Kenapa saya punya dosa itu 3? 3 kali saya berbohong selama hidup saya malu berjumpa dengan Allah. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, 3 kali berbohong, malu ketemu Allah. Bagaimana kita? Eo berbohong. Baru tiada malunya. Tiap hari harat. Kalau tidak berharat tidak bagus, ya. Tidak malu ketemu Allah. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong, malu berjumpa Allah. Tidak bisa saya. Pergi kamu kemana? Pergi kamu ke Nabi Musa. Nabi Musa itu siapa? Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Kata Nabi Musa, lebih soe saya. Saya punya dosa ini tidak diampuni 1. Saya pernah pukul anak buahnya Fir'aun
Satu kali saya jeb, tidak singgah IGD, langsung balik papan. Tewas langsung Pak. Tidak singgah IGD. Satu kali dia jeb dan dia punya kiri, langsung mati itu anak buahnya Firaun. Kata guru saya Habib Hussein, bagaimana tidak mau mati Pak? Itu Nabi Musa punya palungku itu, dia punya pajak guru, orang Parigi bilang macam pisang Ambon besarnya Pak. Dia punya jari ini macam pisang Ambon. Coba bayangkan 5 biji pisang Ambon masuk di muka. Tidak mau mati manusia, mati. Tidak bisa saya. Nabi Isa, pergi sama Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa. Maka manusia berkata Nabi Isa, hari ini al-yum, cuma ada satu manusia yang bisa membantu kita semua. Siapa dia? Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh makhluk yang ada berangkat, berbondong-bondong menuju ke Nabi kita Muhammad, berkata, ya Muhammad, isfa'lana ila Rabbi, minta tolong sama Allah. Maka Nabi tampil depan, analaha, analaha, analaha. Kalau urusan syafaat itu urusanku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berangkat ke bawah arsy-Nya Allah, sujud di hadapan Allah lama, dan berkata, ya Allah, kalau kau tidak selesaikan hari ini, saya tidak akan bangkit dari sujud. Kalau kau tidak berikan syafaat kepada manusia hari ini, saya tidak akan bangkit dari sujudku. Nabi Muhammad kekasih Allah, manusia yang paling dicintai Allah. Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, wasal tuta, minta. Apa yang kau minta saya beri. Syafaat itu syafaat. Siapa yang kau berikan syafaat, saya berikan syafaat. Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Sebagai kesimpulan, Pak, mau mendapatkan rahmat Allah lewat pintu Nabi Muhammad SAW, maka jangan sekali-kali melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti. Marang siapa man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama nanti aku di surga. Jalankan perintahnya, ikuti sunnah Nabi Muhammad, insya Allah bersama Nabi di surga. Surga itu banyak Pak, samaniyata abwab. Surga itu 8 pintu, 8. Itu rezeki. Tadi di Tumpapa, sebagai akhir ini, di Tumpapa saya tadi ceramah majelis taklim PLN. Bayangkan orang bawa majelis taklim itu Tumpapa. Jadi tadi siang saya di Tumpapa, baru kemarin lagi. Rezeki, ketika kita lahir, masih dalam kandungan ibu kita, rezeki kita cuma satu saja Pak. Mana rezeki kita? Tali pusat. Apapun yang dimakan oleh ibu kita, apapun yang dimakan, diminum oleh ibu kita, masuk sama kita lewat tali pusat. Rezeki bayi dalam kandungan itu cuma satu. Maka subhanallah, orang tua ajarkan kalau istrimu hamil, jangan kasih makan barang-barang yang jangankan haram, yang subhat saja jangan. Uang yang tidak jelas jangan kasih sama istri yang sedang hamil, karena akan menjadi darah anak kita nanti. Ya, karena apapun yang dimakan oleh ibu kita masuk sama dia lewat satu pintu tali pusat. Subhanallah. Tapi maha suci Allah, rahim ibu tidak tercampur dengan tanpa nasi. Kalau seandainya tercampur dengan tanpa nasi, lahir anak penuh kelor. Mamanya habis makan kelor penuh nike. Tapi alhamdulillah, kita punya anak ini lahir bersih. Tapi siapa? Subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, setelah lahir Allah tambah lagi satu rezeki, 2. Ketika di kandungan cuma satu rezeki. Ketika lahir Allah kasih 2 rezeki. Mana rezeki anak yang 2 itu? Yang 2 susu ibunya, kanan kiri. 2. Maka berdasarkan perintah Al-Quran, anak itu disusui oleh ibu haulain mutatabi'ain, 2 tahun berturut-turut. Kalau berdasarkan Al-Quran. Tapi zaman sekarang, ibu-ibu zaman now tidak mau lagi. Baru 1 bulan, setiap ada air susuku ini. Saya nggak mati, dia tidak mau minum. Padahal malas pakai susu bayi. Mau belikan SGM, laktogen. Akhirnya anak model sapi.
Dia punya otak. Pak, ini air susu ibu asli dari Allah, dikasih rezeki untuk anak kita, 2 rezekinya Pak. Begitu anak sudah beranjak dewasa, Allah tambah lagi 2, jadi 4. Sudah makanan dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Kita ini sudah rezekinya kita 4 Pak. Sudah 4 semua. Tapi begitu kita mati, Maha sucinya Allah, Allah tambah lagi 4. Jadi 8 rezekinya. Mana 8 itu? 8 pintu surga. Terserah kita mau masuk lewat pintu mana. Kalau orang ahli sholat akan masuk di pintu sholat. Orang ahli sedekah akan masuk di pintu sedekah. Mudah-mudahan kita ada pintu masing-masing. Amin. Tidak bisa semua. Jangan nangoa. Oh, saya mau rasa semua itu pintu. Apa nggak? Satu saja pintu kepala desa ada. Pemimpin yang adil, ya. Ada semua. Mudah-mudahan. Cuman mohon maaf, ada yang dijanjikan Nabi akan bersama-sama Nabi. Nabi punya surga itu kelas tinggi, Pak. Jadi kalau orang yang menjalankan sunnah Nabi kafah secara sempurna, insya Allah dengan Nabi. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan masuk surga semua. Ditanya oleh sama saya, Ustaz, di surga ada rokok? Oh, ini. Jadi jawab ada, tetapi di surga tidak ada api. Jadi kalau kamu mau bakar rokok, bikin neraka. Dia ada api di surga. Ya. Dia saking aguluhannya macam saya. Saya ini tukang merokok juga. Tapi saya kalau orang meninggal tidak mau merokok. Ya, bukan kayak kita sekarang ini. Ada mayat di situ. Pergi ke kubur, wah, bahasa. Baik-baik. Malaikat itu kalau ada orang meninggal macam almarhumah ini, itu pol malaikat. Apalagi di kubur, jangan merokok. Begitu merokok di kubur, pulang-pulang dari kubur tak bengkok mulut. Dia bilang, aduh, seruk saya ini. Orang kasih kana saya ini. Bukan orang kasih kana, malaikat putih mulung. Merokok di situ, ya. Mudah-mudahan tidak merokok lagi. Kalau ada orang meninggal. Tapi kalau habis acara takziah ini boleh merokok. Boleh. Saya mau merokok juga. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga almarhumah Fatrah selama hidupnya ini banyak kegiatan. Dia perawat, ya. Mudah-mudahan semua apa yang dia buat selama ini mengurus orang sakit, mudah-mudahan menjadi amal jariahnya. Amin. Ya, mudah-mudahan menjadi amal jariahnya, dan kita doakan semoga beliau husnul khatimah ala hadaniyah. Kita tutup dengan al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhumah Fatrah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sim madkhalaha. Allahumma adkhil fi quburiha rauha wa raihan wal busata wal aman wal afa wa ridwan. Ya Hanan ya Mannan ya man idza su'ila 'ata wa idza su'ila waj'al akhir kalamina minad dunya ila intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyatun fi salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz